Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan Pak Uda dalam pelajaran TIK atau informatika. Namun sebelum itu, anak-anak, mari kita berdoa. Semoga nanti pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikon pendukung software pengolah kata. Ini Pak Uda ringkaskan dari materi dari buku paket informatika kelas 6 halaman 5 sampai halaman 14. Anak-anak sekalian yang saya cintai, ikon pendukung pada software pengolah kata itu sangat banyak sekali. Jadi di dalam Microsoft Word yang kalian ketahui di dalam buku kalian itu banyak sekali macam-macamnya. Namun kali ini di dalam materi kali ini kita akan membahas tentang numbering atau penomoran dan juga pengolahan gambar pada materi yang akan kita pelajari. Baik, ringkasan materi kali ini adalah ada dua pembahasan. Yang pertama yakni membahas tentang icon numbering dan yang kedua tentang mengolah gambar. Jadi di dalam lembar kerja Microsoft Word itu banyak sekali icon-icon untuk mengolah kata kerja agar mengolah lembar kerja agar lembar kerja tersebut menjadi lembar kerja yang dapat digunakan semaksimal mungkin. Penggunaan icon-icon tersebut ini sesuai dengan spesifikasi atau fungsi-fungsi icon yang ada di dalam Microsoft Word tersebut. Baik, kita akan membahas yang pertama yakni icon numbering. Icon numbering digunakan untuk memberi nomor atau penomoran. Itu ada gambarnya, ya, icon numbering itu yang tengah itu yang ada gambarnya 1, 2, 3 yang dalam lingkaran itu. Ini digunakan dalam Microsoft Word ada lembar kerja apabila kalian menginginkan dalam lembar kerja tersebut menggunakan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau bisa juga menggunakan icon tersebut agar lembar kerja yang kalian gunakan ini dapat menjadi lebih baik gitu. Kemudian cara prakteknya bagaimana? Nah, cara prakteknya ini gampang sekali. Nanti ketika sekolah sudah normal anak-anak kita bisa praktek bareng-bareng. Tapi sementara ini bagi anak-anak yang mempunyai komputer atau laptop di rumah, nanti setelah mendengarkan penjelasan Pak Uda, anak-anak bisa mencobanya. Cara penomoran atau praktek numbering di dalam komputer itu sangat gampang sekali. Pertama anak-anak buka mulai awal start itu aplikasi Microsoft Word atau program Microsoft Word. Ini program yang digunakan untuk mengolah kata atau mengetik. Kemudian kalian buka insert. Setelah itu kalian bisa melihat dalam situ format-format yang disediakan di dalam insert. Kalau di dalam sini dijelaskan, yang pertama letakkan kursor pada tempat yang akan diberi nomor. Jadi lembar kerja tersebut kamu klik gitu ya. Kemudian klik icon numbering pada ribbon home dalam grup paragraf. Itu setelah home ada insert itu, nah, itu diklik. Seleksi teks yang ingin diberi numbering. Jadi teksnya itu nanti kalian seleksi atau kalian pilih. Bisa juga di blok, nanti bisa. Kemudian setelah itu klik ribbon home.
Kemudian jika kamu hendak memilih tipe penomoran, maka klik Define New Number Format. Kemudian setelah itu pilih kategori icon yang sesuai, lalu klik OK. Nah, anak-anak nanti akan memunculkan beberapa pilihan di dalam isi Define New Number Format tersebut. Misalnya, number style untuk memilih model penomoran, kemudian font untuk memilih jenis font atau jenis huruf, number format untuk mengatur format nomor, alignment mengatur perataan nomor, preview untuk melihat hasil. Nah, ini digunakan untuk lembar kerja ketika mengetik agar lebih spesifik dan lebih terarah. Bagaimana nanti hasilnya ketika kalian sudah praktek? Maka ini salah satu contoh hasil kerja pada lembar kerja ketika menggunakan numbering. Jadi di situ ada angka 1, misalnya 13, 1.4, ada 2, 2.1, 2.2, 2.11, 2.12. Nah, ini semua itu digunakan dalam pengolahan lembar kerja menggunakan numbering. Itu untuk yang pertama, penjelasan icon numbering atau fungsi untuk penomoran. Kemudian yang kedua, yakni untuk mengolah gambar. Jadi dalam Microsoft Word itu ada icon-icon yang digunakan untuk mengolah gambar, kotak, segitiga, garis, dan lain-lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik tab Insert, kemudian lalu klik Shapes. Kemudian pada ikon Shapes akan muncul banyak objek yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, di situ ada gambarnya, itu ada arah panahnya. Nah, di situ nanti anak-anak bisa memilih kotak, segitiga, garis, gambar lingkaran, dan lain-lain. Ini nanti sesuai dengan kebutuhan yang anak-anak pilih atau yang anak-anak inginkan. Nah, kemudian nanti ketika sudah mengolah di dalam lembar tersebut, misalnya membuat skema seperti pada contoh, itu kita gunakan kotak-kotak, kemudian garis panah, kemudian itu digunakan juga numbering 1.8, misalnya kerangka teori, kita membuat kerangka teori, kita buat kotak-kotak, kemudian garis lurus yang ada panahnya, itu bisa dicari di insert tadi, kemudian dipilih yang bagian bawah tadi. Nah, benar ya. Nanti insya Allah kalau sekolah sudah normal kita bisa praktek bareng-bareng, karena nanti penjelasannya TIK itu harus dengan praktek. Ketika tidak dengan praktek maka akan sulit sekali, tapi ketika dengan praktek maka akan menjadi sangat mudah sekali. Sekali lagi, bagi anak-anak yang punya laptop atau punya komputer di rumah bisa mencoba sendiri dulu. Bagi yang belum punya, tidak apa-apa, nanti menunggu sekolah masuk lagi, kita bisa belajar bersama-sama di ruang komputer. Baik anak-anak, demikian pelajaran singkat hari ini tentang numbering dan juga tentang mengolah gambar. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian anak sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tugasnya lupa anak-anak ya. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak tugasnya merangkum materi yang telah disampaikan Pak Uda dengan bahasa anak-anak sendiri. Dijadikan satu halaman saja, kemudian di-upload di e-learning. Nanti kalau e-learningnya sulit atau macet, cukup disimpan di buku tulis. Nanti pada saat masuk sekolah akan Pak Uda periksa. Baik, insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan dan waktu yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.